Pertanyaan nomor 3 adalah size sepatunya Pak Lim Yung Hao. Go, cepetan. Ayo teman-teman, ayo. Tunggu, selanjutnya saya ingin mengundang Burian. Burian sebagai Project Manager Novus yang akan memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai implementingnya. Iya. Iya, baik. Ibu Rian, silahkan waktunya saya persilahkan. Oke, thank you Jeng Rika. Sama-sama Ibu silahkan. Oke, selamat sore, semangat pagi. First Semangat squad ya. pagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Jeng Rika ya. Iya, baik Ibu. Saya akan langsung ke pembahasan implementation. Jadi tadi kan sudah dijelaskan panjang kali lebar tentang SAP BRIM-nya itu sendiri. Nah ini akan kita ketahuin kayak gimana sih memang proyeknya di dalam apa sih IT itu seperti apa gitu ya, hiruk pikuknya gitu. Oke. Pertama awal banget ini proyek itu kick off-nya di Januari 2020. Itu berarti udah 1 tahun lebih lah ya, satu setengah lewat lah ya. Nah ini saat itu kondisinya pandemi ya Pak ya. Belum ya, 2020 udah mulai ya. Jadi saat itu kita memang ada sebagian yang WFO WFA. Nah pertama kali kick off itu ada Pak Marlo juga ya selaku sponsor, karena memang sponsor dan Stirco itu memang harus ada, karena kick off ini artinya kayak apa sih, kita ngegong gitu loh, ini loh ketok palu gitu, ini loh kita mau mulai gitu. Jadi kita semua invite semua, kalau di sini kan istilahnya bom ya, kalau di luar ya pokoknya level atas lah ya, BOD atau segala macam, kita invite tuh semua, ini loh kita ada project ini, semuanya hadir, kita mohon untuk supportnya, dukungannya supaya terlibat. Nanti kita butuh tim-timnya, nanti kalau itu tolong dicemplungin ya gitu loh. Pokoknya kurang lebih kasarnya kayak gitu lah ya. Nah itu kick off. Jadi memang saat itu kita tuh ngumpul puluhan orang. Kalau nggak salah ingat ya, itu sekitar 60-an 70-an itu kita ngumpul saat itu ya. Kemudian setelah kick off berarti kan udah langsung mulai tuh ya berjalan tuh aktivitasnya. Nah nanti aktivitasnya apa aja nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Kemudian kita nggak lupain tim nih. Di sini big team. Kok big team? Yes, big team banget karena memang ini melibatkan puluhan orang ya. Dan agak teknikal sedikit, saya akan kasih tahu kalau ini kita pakai proses modelnya itu waterfall. Kalau waterfall itu memang dia tipikalnya tuh proyek yang memang panjang ya durasinya, terus timnya besar. Nah tim besar di sini memang ada siapa aja. Pertama tadi kan saya sudah sebut ada Pak Marlo sebagai sponsor. Sponsor itu apa? Yang punya duitnya gitu ya. Yang ngasih duitnya ke kita, ini loh nih. Lu pokoknya bikin ini ya, tenang kita ada duitnya gitu loh. Oke, makasih Pak Marlo ya. Kalau nggak ada Pak Marlo nggak jalan ini ya proyeknya. Sama-sama. Oke, setelah ada Pak Marlo sebagai sponsor itu ada Stirco. Nah Stirco ini kayak dewan pembimbing. Jadi mungkin kalau di luaran orang ada Stirco ngeliatnya kok kayak ngeri gitu ya, mungkin ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kalau kita tuh melihatnya, oh mereka tuh dewan pembina gitu loh. Justru ada apa-apa kita konsultasinya, diskusinya sama mereka. Kalau misalnya kita udah benar-benar suatu yang harus kita escalate ya sampai ke atas. Nah ini ke dewan pembina ini kita sebutnya dengan Stirco. Di situ ada kurang dari 10 sih, ada Pak Victor, ada Pak Ed, ada Pak Tanus, ada Bu Santi, terus ada Pak dari HRD Pak Yosef, Pak Yosafat, sorry Pak, sorry Pak. Terus ada ya ada Pak Ed juga, Pak Edward siapa? Pak Edward Anwar ya. Nah Pak Edward Sanusi, sorry Pak Edward Sanusi, ya Pak Yohanes. Maaf ya bapak-bapak, maaf suka kebalik-balik namanya. Nah itu ada Stirco ya, dan setelah Stirco baru ada BPO. BPO itu kita ada namanya business partner, business process owner. Jadi dia yang punya bisnis prosesnya. Nah orang ini yang menentukan, mengatur, mengontrol bisnis proses. Jadi kalau ada perubahan apa-apa segala macam biasanya kita harus approval mereka. Jadi kan karena ini sifatnya
Amdoc ke SAP itu dia semacam BPR ya, Business Process Engineering, jadi kayak perubahan besar-besaran ya, nggak cuma sistemnya tapi juga bisnis prosesnya. Ini kita berapa kali juga ada meeting sama mereka gitu loh. Ini ada sekitar 10 atau belasan orang ya, salah satunya ada Pak Yung dari divisi IT, jadi kita ambil dari divisi-divisi gitu loh, ada financial, accounting ya kan, ada Bu Weni, terus ada Pak Maafianto, kemudian ada digitalnya juga, lalu ada HR, terus ada produk, marketing, sales gitu kan, ada Bu Puji gitu ya. Banyaklah di sana ya. Nah, ini segala sesuatu yang mesti kita ada perubahan segala macam, kita harus diskusikan dan harus agreement dari mereka, karena kalau enggak boleh gitu ya. Nah, dari situ baru masuk ke tim projectnya si Novus itu sendiri. Itu ada saya, terus banyak ya, ada functional team ya, yang mungkin teman-teman yang udah tektokannya, udah sering tektokannya, ada di situ ada dulu Pak Ronald ya, sekarang mungkin diganti Faisal, kemudian ada Aji, Pak Ming, Pak Yung juga ya ada juga, termasuk pokoknya Pak Yung itu multifunction lah pokoknya ya, bisa di mana-mana gitu loh. Kemudian ada Pak Indra ya. Terus yang sekarang ada yang baru-baru, ada Aini, ada Priscil, ada Hendro. Nanti teman-teman kalau memang ada perlu tentang SAP BRIM ke mereka gitu. Terus juga ada internal application house, itu ada kurang dari 10. Ada Faisal lagi, ada Riri tadi yang menang tuh, Mas Riri ya. Ada Ivan, ada Malik, terus kemudian ada Fadli ya. Kemudian kita ada technicalnya juga ya, ada Pak Putih, timnya Pak Putih itu ada si Bayu, ada Jaka, banyak lah ya, ada Dimas juga yang bagian technical codingnya, terus ada Brian bagian datanya. Nah, selebihnya setelah itu kita ada key user atau super user ya kita sebutnya. Itu teman-teman yang ada di masing-masing divisi ya. Itu ya kalau saya sebut sih banyak ya, ada belasan, cuman bisa saya sebut perwakilan ada Pak Leo, ada Pak Windy ya, ada Bu Aye gitu kan, Bu Yuni yang lagi heboh-hebohnya sekarang karena buntutnya di Vika itu, jadi Bu Yuni muncul terus ke permukaan gitu ya. Nah, itu key usernya kita gitu. Nah, itu jadi banyak banget, dan nggak lupa juga kita ada konsultan ya. Konsultan di sini juga ada belasan orang. Jadi kita benar-benar tektokan untuk SAP BRIM-nya. Kalau in-house kita enggak ya, in-house itu kita memang kita sendiri, biasanya kita memang tektokan internal aja. Nah, itu segitu banyak berarti challenging banget ya, banget banget ya, apalagi ngadepin orang. Mungkin kalau misal BA-nya atau technical ya ngurusin pekerjaan mereka secara technicalnya atau business analysnya, tapi dalam sisi PMO-nya itu benar-benar harus memang ngadepin mereka gitu. Challengingnya banyak dengan beragam orang seperti itu, banyak banget, dan ya kita mau nggak mau harus bisa handle ya. Kalau nggak bisa mentok kita escalate gitulah ya. Tapi selain challenging ya kita ada sukanya juga lah ya. Kebanyakan itu sukanya kita excited karena ini sistem baru ya, dan kita banyak belajar dari sistem ini. Wah, ternyata SAP BRIM itu begini ya, begitu ya, dan banyak teman-teman yang saya tuh mereka tuh eager gitu ya, sangat eager untuk learn di sistem gitu. Apalagi untuk masalah data ya, urusannya data itu tempatnya si Brian itu, wah Brian tuh sampai hobinya sangat tersalurkan gitu ya. Yang kalau udah masanya tuh dia oke, kita Indomie gitu. Biasa kayak gitu. Oke. Nah, itu jadi kita ada challenging-nya juga, ada sukanya juga. Jadi balancing lah ya. Itu seputar dengan big team-nya. Kemudian baru ada sistemnya. Nah, sistem ini tadi udah dijelaskan panjang kali lebar sama Pak Yung ya. Ada Amdocs yang legacy system ya, yang sekarang yang belum shutdown, yang kita masih pakai. Dan umurnya dalam hitungan hari ya, teman-teman. Setelah itu ada disebut juga tadi SAP BRIM, udah panjang kali lebar juga. In-house juga tadi udah disebut ya sama Pak Yung, ada apa aja tadi yang kalau teman-teman ingat tuh ada di lingkaran ya, yang ada warna hijau, orange itu. Nah, itu in-house-nya kita. Nah, itu yang kita hasilkan. Tapi kan dari dulu in-house juga ada ya, Bu Rian. Iya, tapi karena kita ada SAP BRIM, kita jadi ada kayak semacam adjustment enhancement gitu untuk menyesuaikan ke SAP BRIM-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian udah nih, terus sebenarnya memang ngapain aja sih dalam project? Nah, ini nggak usah panjang kali lebar, cuman teman-teman juga perlu tahu ya.
Pertama itu yang setelah kick off tadi, kita ada enablement. Enablement itu kalau nggak salah cuma 5 sampai 7 hari. Jadi ini si konsultan ya ngasih tahu ini loh SAP BRIM, ini modul-modulnya. Tadi yang udah Pak yang jelasin ya modul-modulnya, itu dijelasin sama konsultan. SOM ini seperti ini, alurnya begini gini gini, CC, CI ini seperti gini. Nah itu enablement. Jadi kita seperti mahasiswa yang mungkin nyerap pelajaran gitu ya. Oh kayak gitu loh. Itu enablement. Setelah itu kita harus kenal dulu sama sistemnya gitu ya. Setelah itu kita ada yang namanya design workshop. Nah dari situ kita balik nih kasih tahu ke konsultan, ini loh yang kita punya, legacy system kita kayak gini, in-house kita kayak gini, kita kasih tahu flow-nya bla bla segala macam. Dari situ kita dapat gap, terus kita ada diskusi panjang kali lebar, itu ada sebulanan lebih kalau nggak salah ya. Nah itu kita ngedesain jadi nanti seperti ini ya, modify-nya, enhancement-nya, adjustment-nya seperti apa di SAP BRIM, itu kita masuk ke dalam design workshop. Sudah selesai, terus kita ada blueprint. Jadilah, udah nih, jadi desainnya kita bikin blueprint. Nah blueprint itu seperti kayak pedomannya kita, kayak primbon lah ya. Ini loh nanti kalau ada apa-apa kita mau rujuknya ke blueprint. Nah setelah blueprint jadi, kita ada sign off ya, itu kayaknya menu wajib ya, kalau ada dokumen-dokumen penting kita sign off ya. Setelah itu kita ada FS, namanya Functional Specification, itu dia turunannya si blueprint. Jadi nanti dipecah-pecah tuh secara detail. Ini loh functional spec buat SOM itu ada subscription ini, itu ada new order, ada change service, ada ini, itu segala macam ya, security deposit segala macam. Nah itu didetailkan di functional spec. Udah jadi dokumennya, baru kita masuk nih ke productionnya kita ini. Kalau misal ngenalin muka-muka ini ya, wah gue kenal tuh, wah si Susano ini sih ini gitu kan. Oke. Nah, itu ya mereka tukang ngoding gitu loh ya. Jadi di sini kok banyak ya? Iya, banyak. Lumayan banyak karena kita ada ABAPer, ada developer. Kalau misal dibilang developer atau programmer sama aja, tapi ini ada juga ABAPer. Apalagi itu ABAPer. ABAPer itu sama kayak programmer atau developer tapi dia khusus untuk SAP. Kita sebutannya ABAPer. Jadi bukannya baper ya, tapi kita ada A-nya gitu jadi ABAPer. Nah ini wajah-wajahnya ini baru sebagian sih ya, enggak semua sih. Mungkin kenalin, ini mah kalau yang satu mah udah kenal banget lah Susan gitu atau Lorentos ya. Tapi yang lain tuh ada yang ABAPernya ya. Oke, jadi mereka ngoding based on FS-nya. Based on BRD-nya gitu ya dari teman-teman yang kalau in-house gitu ya, mereka ngoding. Nah udah ngoding mereka terus ada testing. Jadi habis ngoding testing itu kita sebutnya dengan unit testing. Sudah selesai, nah ini muncul satu wajah, ini pasti semua orang pasti kenal wajah ini ya kalau saya bilang ya. Ini karena sangat terkenal wajah ini. Kenapa ada beliau ya? Nah ternyata Bu Lisa bawa teman-temannya ya, banyak sekali teman-temannya. Nah ini kita sebut dengan BA, Business Analyst. Cuma di sini campuran ya teman-temannya, ada Business Analystnya SAP BRIM, ada Business Analystnya in-house. Nah kenapa mereka ada? Ya mereka perlu testing, abis ngoding-ngoding kan perlu dong di testing ya sama teman-teman BA ya. Nah mereka testing itu mereka sistem atau integrated testing ya. Dan bisa digabung juga, nah jadi namanya nanti SIT. Terus kenapa kok ada lagi yang wajah-wajah, mungkin wajah Asia tapi agak beda ya. Nah ini tim India ya, tim konsultan kita, ini sebagian kecil aja karena mereka sebenarnya ada belasan sih. Nah ini mereka ada untuk yang SIT. Jadi kan kalau mereka kan megang SAP BRIM nih, kalau kita kan memang SAP BRIM-nya ada BA-nya, terus kita juga ada in-house-nya. Nah kan in-house itu kan connect ya ke SAP BRIM nih. Jadi ada kayak data masuk keluar segala macam itu saling connect dan kita harus testing secara sistem, secara keseluruhan, dan itu hitungannya kan integrated ya, dan dia si sistem itu jadi sistem integrated testing gitu. Oke. Kemudian setelah SIT ya, lalu udah nih kita udah confident sama internal kita. Ini kan kita sebutnya internal IT ya, SIT. Kita udah confident, terus kita bring it up ke end user. Yang end user yang tadi yang saya sebut di awal ya, key user. Yang ada tadi saya sebut ada Pak Windy, Pak Leo, terus Pak Sigit gitu kan. Nah itu di testing sama mereka, itu namanya UAT, User Acceptance Test. Ini dites sama mereka tuh si user accept nggak, oke nggak gitu loh. Kalau nggak oke, ini kita panjang kali lebar nih prosesnya, ada sebulanan lebih, sebulan 2 bulan ada. Jadi testing
ada error, ada masukan, ada segala macam lah ya. Itu semuanya kita log ya, semuanya kita catat, terus kita terus perbaikin terus sampai dia benar-benar jalan dengan oke, sesuai dengan kemauannya si end user gitu loh. Cuman memang ada batasan karena kita mau menghadapi go live, kita harus agak ngerem dulu nih. Nanti kalau ada enhancement entar dulu lah ya gitu. Yang penting kita fokus ke errornya dulu ya teman-teman end user ya. Nah dari sini itu sebenarnya banyak masukan juga sih dari teman-teman key user ya. Itu makasih banget ya sama-sama teman-teman key user. Kita sangat intens ya untuk melakukan ini. Jadi semakin sempurna sistem kita, semakin bagus, semakin di testing, semakin oke gitu ya. Setelah ini kita juga nggak boleh melupakan ada namanya DM. Kalau di IT kita sebutnya data mart ya, tapi untuk khusus untuk yang peralihan ini kita bilangnya sih data migration. Jadi ini timnya Brian ya, ada si Ferry, ada si Misbah ya kan. Nah ini mereka tuh jadi ngumpulin data semua yang dari legacy system ya, itu dibersihin. Jadi ada data cleansing karena kan mungkin ada format yang nggak sama, terus ada double data segala macam, itu dibersihin sama mereka, lalu dipilah-pilah, dimasukin format, di-upload, diuji, dites segala macam sampai dapat data yang benar-benar bagus dan sesuai dengan formatnya SAP BRIM. Terus jadilah gitulah. Jadi karena tanpa ini kalau data kosong pun, kalau kita perusahaan baru mungkin bisa ya, tapi karena kita udah puluhan tahun pakai Amdocs tadi 22 tahun ya, nggak mungkin nggak ada data kan, mau di kemana datanya, kita pakai sistem baru terus tiba-tiba nggak ada gitu, ntar yang ada sana sini teriak luar biasa nanti ya, kacau gitu. Nah ini ya thanks juga sama timnya Brian ya, ini mereka sangat kerja keras gitu ya, tektokan terus sih mereka sama konsultan. Nah tadi balikan ke UAT, habis UAT itu udah pada confidence, kita gelar namanya AUT, End User Training. Nah ini ratusan first squad ya, kita undang mereka untuk belajar. Ini loh kita ada sistem baru untuk yang SAP-nya, tapi untuk yang in-house-nya kan tadi ada enhancement segala macam, dikasih tahu lagi ini loh, ada mungkin ada pembaruan, ada enhancement, ada ini itu. Nah itu mereka harus recognize lagi, harus tahu, oh oke, ini berarti ini ada perubahan ini, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah itu jadinya ada nama kita industri. Jadi kayak kita belajar lah di kelas gitu loh ya. Dan kebanyakan memang ini online sih ya teman-teman ya. Walaupun ada sebagian yang di onsite gitu. Cuman kemarin yang UAT kita memang meminta mereka untuk benar-benar, ayo dong biar kita intens, biar kita maksimal hasilnya, kita ada onsite gitu ya. Kemarin terakhir sebulan terakhir itu ada request seperti itu dan ya alhamdulillah hasilnya sih oke lah ya. Makasih ya teman-teman ya. Setelah itu kita ada roles authorization. Itu kita jadi ini nih, si ini buat si A nanti bisa akses ini ya, si B bisa akses ini ya. Jadi kita kasih kuncinya gitu ke teman-teman. Ini yang cuma bisa akses ini, bisa akses itu gitu. Ini ada namanya roles authorization. Kemarin kita juga udah sempat testing ya, beberapa orang, tinggal sedikit aja yang belum, mungkin masih sibuk. Nanti kita akan coba lagi supaya bisa inilah ya, bisa pas lagi udah go live, udah nggak gagap gitu ya, udah langsung bisa masuk dan bisa langsung kerja. Oke, sekarang kita masuk ke go live SAP BRIM itu sendiri ya. Nah ini sebelum kita benar-benar go live, ini kita ada namanya go no go decision. Ini siapa yang nentuin? Ke Stirko. Tadi di awal saya jabarkan ya, yang Dewan Pembina. Nah beliau-beliau ini akan memutuskan gitu loh. Kita kemarin-kemarin juga sempat kan ada dua kali kita reschedule untuk go live karena beliau-beliau bilang oh ini kita belum ready, belum waktunya gitu kan. Nah, mereka yang akan menentukan. Kita ngasih data nih, PMO gitu ngasih data, ngasih fakta. Ini loh Pak kayak gini-gini, kita jelasin segala macam, resikonya ini begini-begini segala macam. Gimana Bapak? Nah kita ada diskusi. Terus alhamdulillah untuk yang ini decisionnya go gitu ya. Jadi thank you so much untuk Bapak-Bapak Stirko ya, steering committee, kita bisa go live untuk bulan ini ya, setelah perjalanan 1 tahun 8 bulan kali kayaknya, 1 tahun 8 bulan ya. Oke. Sebelum setelah decision itu, nah kita ini ada yang namanya implementation approach. Kita mau kayak gimana sih ininya kita, go live-nya kita kan. Kalau dalam proyek kayak itu
ada beberapa pendekatan gitu ya. Nah ini kita pilih yang direct cutoff, kan kita ada paralel, ada phase, ada piloting gitu. Nah ini kita pilih yang ini. Kenapa ya? Kita ada alasannya sih. Yang pasti kita ini efisiensi biaya ya, karena kan amdoknya mati langsung nyala itunya SAP-nya. Misalkan kayak paralel, kalau paralel itu kan barengan nih, amdoknya jalan terus, SAP-nya jalan terus, itu kan berarti orang mesti double input, terus segala macamnya double, dan itu kan cost ya. Itu salah satu alasannya sih. Tapi alasannya juga banyak kita pertimbangkan gitu ya. Nah ini kalau sudah, ini sebenarnya kita udah di cut over ini, kita part of yang kemarin kita diskusiin sama teman-teman user, ada bapak-bapak Stirco juga ya, yang kita omongin rundown itu, ini bagian dari cut off ini gitu loh. Jadi kita mau seperti apa, nanti bagian NI harus ngapain tanggal sekian, bisa nggak tanggal sekian, itu kita ada simulasinya juga gitu ya. Ini part of ini. Nah ini setelah udah oke semua, baru kita go live. Nah go live-nya ini kita sudah tetapkan ada di 8 Oktober. Sekarang tanggal 3. Berarti 5 hari lagi teman-teman ya. Siap Pak Yung? Siap. Pak Yung gimana siapnya Pak? Jangan lemes dong Siap, Pak. siap. Siapnya semangat ya. Pak Yung semangat, teman-teman juga semangat ya untuk siapnya ya. Bismillah ya. Kita mau nggak mau kita harus hadepin. Kalau misal kita bilang nggak siap, sampai kapanpun nggak siap sih. Jadi ya harus disiap-siapin lah ya. Insya Allah kita udah, kalau bahasanya Pak Yung sih kita udah confident. Karena kita testing udah oke gitu kan. Walaupun ya masih adalah beberapa yang harus memang kita tidy up gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi insya Allah di 8 Oktober ini kita akan go live teman-teman. 8 Oktober Sabtu ya Pak ya? Iya, Sabtu. Oke, tetap semangat ya. Wah, weekendnya luar biasa lah weekend ini ya. Jadi, oke lah. Aja. Oke. Nah, kalau udah go live nih terus apakah udah gitu aja SAP-nya udah terus kita kerja lagi? Ya iya, betul. Tapi kan nanti gimana kalau ada masalah ini Burian begini begitu begini segala macam. Tenang, kita ada namanya hypercare. Ya hypercare ini kayak babysitting ya. Kalau babysitter tuh kan benar-benar ngelonin anak gitu ya. Nah ini kurang lebih sama. Jadi nanti akan ada BA itu standby ya teman-teman BA. Ada konsultan juga, nanti kita bisa dibantu mereka. Terus kita juga tektokan terus ya sama mereka kalau memang ada sesuatu, ada masalah, ada apa segala macam. Feel free ya teman-teman ya, langsung aja itu kita babysitting di situ. Ini kurang lebih kita sih kasih waktu 1,5 bulan. Terus habis 1,5 bulan terus kita dicuekin dong Burian. Enggak sih, tetap ada set supportnya ya, tetap ada, cuman hypercare ini lebih intens ya teman-teman ya. Benar-benar kita namanya benar-benar baru dikasih baru kan harus di apa ya babysitting lah gitu. Setelahnya akan ada terus ya, tapi mungkin nggak akan seintens yang setelah go live gitu ya. Dan terakhir ini ya pasti di mana-mana project itu kan namanya project ada awalan ada akhiran ya. Kalau nggak ada awalan nggak ada akhiran itu namanya operation. Nah ini akan kita hand over ke operation. Jadi ke siapa ya, ke orang IT juga. Cuman kan IT itu kan banyak ya bagiannya ya. Nah ini ada IT yang project ya, terus kita handover ke bagian IT untuk yang benar operation gitu loh. Itu ada timnya. Kalau saya sebut di sini mungkin Pak Yanto nanti ya, timnya Pak Yanto di sana banyak ya. Nanti mereka yang akan support. Terus nanti BA lepas tangan ya enggak juga sih. Nanti kalau memang misal benar-benar memang butuh banget, kita juga bisa support gitu. Yang pasti kita punya tim untuk support ya di operation ya teman-teman. Oke, quiz lagi. Banyak kado. Saya suka yang ini. Oke, gitu aja teman-teman ya. Thank you so much. Semoga ada manfaatnya ya apa yang kita paparkan hari ini. Dan bismillah kita menuju 8 Oktober. Kita song-song bersama dengan semangat, dengan antusias, dengan optimis ya. Itu aja. Thank you, saya akan kembalikan ke Jeng Rika ya. Terima kasih Burian. 8 Oktober dinantikan, walaupun Sabtu ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Kata Pak Yung Hao, weekendnya bulan depan aja. Dia udah ekspektasinya udah tahu tuh Pak Yung Hao kayak apa tuh ya.
Baik teman-teman, first squad semua, kita ada kuis lagi seperti yang tadi saya bilang, format menjawabnya adalah nama underscore direktorat underscore jawaban. Jadi harus sesuai. Kalau nggak sesuai, walaupun Anda menjawab di urutan pertama, tapi kita akan ambil yang lain ya. Baik, pertanyaannya masih berhubungan dengan SAP BRIM. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Rian tadi, pertanyaan pertama, hadiahnya juga masih sama, 1 voucher belanja Rp100.000 dan juga 2 exclusive merchandise dari Novus. Baik, pertanyaan pertama adalah, siapakah yang memutuskan go or no go sekarang? Ayo teman-teman, first squad semua. Oke, baik. Baik, oke, stop. Kita ada, tunggu, naik sedikit. Kita ada naik, Pak Tony, turun. Nah, atasnya lagi coba. Nggak ada, oke, kita dapat Pak Tony dari Vertical Market. Selamat Pak Tony. Ini Ahmad Fatoni saya tahu nih kayaknya nih. Selamat Tony. Ya, pertanyaan kedua. Tanggal berapa go live-nya SAP BRIM? Cepat, waduh, sabar Bu, Pak. Ntar dulu, kita lihat. Yang pertama menjawab adalah, itu kok ada yang jawab Januari 2020, salah, iya kick off-nya. Baik, yang pertama menjawab Mbak Ayu Via dari Bio3, selamat Mbak, betul 8 Oktober. Baik, pertanyaan terakhir. Ini juga ada di materinya Bu Rian sih, ya. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah size sepatunya Pak Lim Yung Hao. Go, cepetan. Ayo teman-teman, ayo. Tunggu, turunin. Ada yang benar nggak tuh? Tunggu dari paling atas dulu Pak, sebentar. Ke atas tuh Pak Dedi tadi benar. 41 Pak Ke Yu. atas lagi ada ya. Tunggu, ada lagi nggak tuh? Pak Dedi. Ke atas. Oh, Terus nggak ada. Ah, Oke, Pak Pak Dedi Dedi. dari mana tadi tuh? Pak Dedi Wijayanto. Pak Dedi Wijayanto dari tim APP, selamat Pak. 41 nomor sepatunya Payung Hao. Jadi buat teman-teman pemenang nanti akan dihubungi oleh tim Betel Markom. Gimana cara mendapatkan hadiahnya ya, nanti akan dihubungi, oke? Baik, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Pak Purnomo. Apakah SAP BRIM bisa memaparkan data partnership yang dimiliki Linknet sehingga kita punya dashboard tersendiri untuk partnership? Terima kasih. Iya. Pak Yunghao, Iya, silakan. dari Pak Pur. Saya akan jawab yang ini ya. Jadi di SAP BRIM itu sebenarnya punya modul untuk partnership gitu ya. Jadi revenue sharing. Dan itu benar-benar ya kita belum banyak explore ke sana gitu. Tapi at least dia bisa langsung dipakai itu sampai ke level transaksi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita jualan catch play nih, tiap kali catch play yang kita jual gitu, tiap kali kita nagih catch play itu sekian persen lari ke catch play, sekian persen lari ke kita gitu. Itu si SAP BRIM itu punya modul untuk ke sana gitu. Jadi kedepannya ya pasti kita bisa pakai gitu. Cuman ya kita juga in a way kita juga harus lihat dulu gitu ya. Artinya feature itu seperti apa gitu. Bisa nggak kita terapkan di kita gitu ya. Ya harusnya bisa lah ya gitu kan maksudnya. Cuman mungkin akan ada beberapa penyesuaian dari policy yang kita harus lakukan gitu kan. Karena kalau sekarang kan partnership kita ini modelnya beda-beda semua nih gitu. Kalau sama yang ini revenue sharing tapi cuman based on basic product dan yang dibayar doang gitu misalnya gitu. Kalau dengan yang lain misalnya enggak kita tiap customer harus bayar sekian gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang kita harus lihat dulu ya gitu. Artinya mana yang bisa difasilitasi, mana yang enggak,
Apakah mungkin untuk disesuaikan seperti itu kira-kira. Kalau itu bisa diterapkan tentunya dashboard segala macam ya kita bisa dapatkan dari SAP BRIM. Gitu Pak Pur. Oke, itu pertanyaan dari Pak Purnomo. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Masih ada waktu nih, saya persilahkan untuk teman-teman bertanya. Kalau tidak ada, berarti saya akan tutup sesi sore hari ini, afternoon tea-nya. Teman-teman jangan lupa go live-nya di tanggal 8 Oktober. Teman-teman sudah bisa menggunakan SAP BRIM dan langsung tidak bisa menggunakan Amdocs. Betul ya Bu ya? Iya. Ya Pak ya? Betul, ya. Iya. Jadi selama proses itu selama 1,5 bulan ke depan akan ada apa Bu tadi Hypercare. Bu? Hypercare atau Babysitting. istilahnya babysittingnya secara intensif. Tapi kalau sesudah 1,5 bulan teman-teman masih mengalami kesulitan, bisa langsung menghubungi tim IT ke Payung Hau langsung juga boleh atau tadi ke tim-tim IT services yang lainnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Payung Hau sore hari ini, Bu Rian juga, lalu tadi ada Pak Marlo Budiman juga, Pak Victor Indajang, Pak Edward Sanusi, dan juga semua Board of Management yang sudah hadir di launchingnya SAP BRIM sore hari ini. Terima kasih juga untuk First People yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga info yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata saya Rika Sari Putri bersama tim yang bertugas undur diri dan tidak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan masing-masing dimanapun teman-teman semua berada. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam, thank you semuanya. Terima kasih semua.